Bedanya antara ilaihi turja'un dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu di mana, Mbak? Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan asal Allah, kembali kepada Allah. Nah, kalau kita bisa kembali sendiri ya lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau sumailah turja'un, maka aku kembalikan kepadaku dari Gusti Allah itu. Kembali kepada aku, kembali kepada Allah. Kita dikembalikan dengan ridhonya kan. Dengan ridho Allah. Dengan ridho Allah. Kalau innalillahi itu kita innalillahi untuk... itu karena belajar kita dengan ridho Allah juga. Sebelum kita mati, kita sudah bisa melakukan seperti itu. Jadi setelah mengaplikasikan ajaran Thariqah itu tadi sampai di tataran itu, maka akhirnya kebiasaan kita ini juga melompat ke akhirat, melompat ke dunia, melompat ke akhirat, melompat ke dunia lah. Jadi kita sehingga jadi orang-orang ahli akhirat gitu kan. Berarti mangkas waktu ceritanya Mbak. Kalau innalillahi itu. Iya. Urung wayah setoran wis disetori. Kebiasaan sholat ma'rifat, selalu dia mati dalam sholat. Jadi sholat ma'rifat itu sendiri. Jadi orang yang sudah kebiasaan kulina atau kulino, kebiasaan sampai di situ. Nah, maka itu namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam arti kullu nafsin dha'iqatul maut, semua awak-awak semua awak-awak bakal mati. Bakal mati. Mbah kuwi malaikat, mbah kuwi menungso, jasad iki, yang penting semua yang bangsa jasad itu bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang asal dari Allah kembali kepada Allah. Dari cahaya kembali cahaya, yang dari bumi suci kembali ke bumi suci, yang dari angin suci kembali angin suci, yang dari api suci kembali ke api suci, semua masing-masing balik ke surganya masing-masing. Itu namanya sempurna. Sempurna. Itu innalillah napa ilaihi itu, Mbak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, innalillahi nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali kepada channel Martabat 7 Syator yang merupakan masih dalam pembahasan pembedahan buku Miftahul Jannah. Oke, kita melanjutkan lagi ke pembahasan bedah buku Miftahul Jannah. Kita sudah sampai pada bab 2 nomor 19. Jadi Sang Mudotomo niki bertanya, bab tido-tido iku ora Mas, panerangane Kang Mas Kang dhisik-dhisik wis dadi kapercayanku. Yen konstruksine manungsa iku kedadian saka siji purusa utawa aloe siji-sijining wong kang kagungan sifat gesang. Nomor loro badan halus iya jiwa utawa roh, nomor telu badan wadak iya raga kita iki. Ing atase wong kang durung sempurna kaya aku iki, yen badan wadake wis rusak, karisi badan halus utawa roh kang isih linimpuan dening gesange sang purusa, linimputan dening gesange sang purusa, mulane roh mau isih lestari gesang. Pepindane ana kang kaya wewayanging srengenge kraket ing banyu kang mutah blabaran. Jalaran si jambangan wis pecah. Ana kang kaya wewayanging srengenge kraket ing banyu kang tumempel ing krewenging jambangan. Yaiku kahanane roh kang wis bebas bisa mrana-mrana karo roh kang isih nunggoni ragane ana ing jaratan. Jadi bab gesang kita iki langgeng. Aku wis ora tido-tido, nanging waleh-waleh apa? Panerangane Kang Mas bab kahanane para ahli kubur mau aku durung marem. Amarga hadis lan spiritisme mau mung padha wong critakake pengalamane wong liya, ora saben wong bisa nyatakake dhewe.
Pangarep-arepku kangmas keparenga paring panerangan kang sanalika aku bisa krasa yakin nyata. Kang sabanjure dadi pangertenku, dadi kawruhku lan dadi kapercayanku. Sapa utawa apa kang nyebabake penandange para ahli kubur iku? Sang Werdatama niki jawab, panjalukmu iku satemene angel banget, nanging iya aluwung rembugan karo wong kang kaya kowe iku tinimbang rembugan karo wong kang fanatik lan gugon tuhun, kang ora gelem migunakake akal lan pikirane. Yen andaranku iki meksa ora bisa gawe marming atimu, sebabe ora liya mesti saka bodhoku. Ora bisa nerangake utawa saka bodhomu ora bisa nampani utawa saka bodhone sakarone. Coba rungokno. Umpama wektu iki kowe tanpa telegram saka jawatan dipindah menyang panggonan kang adoh banget ngliwati segara, kowe kudu mangkat sanalika ora kena anggawa rewang. Malah pamitan marang anak bojomu wae ora ana wektune. Tak pastekake ana ing kanane kowe rumangsa ora kepenak, eling anak bojomu, eling omahmu, eling ingon-ingonmu perkutut, eling petetanmu mbok menawa ora kopen lan liya-liyane. Monggo padakmu komplit saparantine Astendrio. Warasan ora ana kang lara, ewadene rumangsa ora kepenak. Jalaran kang ngrasakake ora kepenak iku rohmu, kang mawa piranti rasa eling utawa rasa jati. Ya kaya mengkono iku gambarane siksa kubur tumrap wong kang luwih tresna marang donyane tinimbang marang pangeran. Dene rasane penandang luwih abot siksa kubur tinimbang gambaran mau. Sebab ing gambaran mau badan wadak sapirantine ora lara lan isih komplit. Dadi isih bisa mikir lan budidaya murih entenging panandang kayata golek panglipur ana ing kono. Yen meksa ora oleh panglipur banjur rekes bali papane lawas. Lah ana ing alam kubur ora mengkono, amarga wis ora duwe badan wadak sapirantine. Dadi ora bisa mikir lan ora bisa budidaya apa-apa. Uga ora bisa rekes nyuwun bali menyang papane lawas. Isih nerusake umpama mau wae ya, umpama kang tampa telegram pindahan iku wong kang taat banget marang negara. Mesti ora nandang rasa kang kaya kowe mau, sebab luwih tresna marang negarane tinimbang marang anak bojone lan marang awake dhewe. Dheweke malah rumangsa gembira dene ngemban ayahan utawa tugas dipindah kanthi telegram iku mau. Anggone ora bisa pamitan anak bojone ora dadi ngopo. Umpama pamitan ya mung padha nggondeli lan nangisi. Iku gambare nikmat kubur. Tumrap para zahid yaiku wong kang ora kebondo ing donya utawi zuhud. Iku gambaran liyane maneh. Umpama aku ana sajroning tahanan ngenteni wektu bakal diadili. Mesti wae aku rumangsa getun keduwung marang dosaku kang wis tak lakoni, sarta deg-degan kuwatir marang pidana kang bakal tak tampani. Pangarep-arepku mbok yo tumuli diadili, ndadekake dinane krasa mundhak dawa, malah muwuhi ora kepenakku. Ya kaya mengkono iku gambarane siksa kubur kang kasebut ing hadis, dicokoti ula mandi akeh kang padha endase 7 mau kae. Nanging luwih abot siksane kubur tinimbang wong kahanan mau. Jer kesusahane wong ditahan iku yen turu ora krasa, sarta lawase ana ing tahanan isih kena dikira-kira. Balik siksa kubur iku ora nganggo diselani turu. Lan lawase tekan diadili iku mung gumantung kersane pangeran piyambak. Nanging umpama aku ora rumangsa nindakake panggawe kang dadi laranganing hukum pidana, mesti aku ora getun kaduwung mengkono mau. Rasane kepenak wae, jalaran ora duweni
Orang DWI pancen lagi ngungsume para sedulur podo dicekelan ditahan. Malah ana gembiraku jalaran rawatane becik lan aku bisa ngaso saka ribeting butuh ngomah. Mulane bab tumuline utawa ora tumuline diadili dadi pangarep-arepku. Mung kari sumrambah sakersane kang bakal ngadili. Mengkono uga rasa deg-degan lan kuwatir marang putusaning pengadilan iku ora ana jalaran aku percaya negara hukum ora bakal midono wong tanpa dosa. Kang mesti perkaraku bebas. Terkadang disusuli rehabilitasi utawa dipulihake kahormatane. Yen bejo malah oleh liruning karugian utawa ganti rugi. Mengkono gambare nikmat kubur kang nganggo pepindhan wong sajroning tahanan. Kepiye? Apa isih kurang cetha lan durung andadekake marming atimu? Iki penjelasannya kados pundi wae, Mbah? Jadi gambarake siksa kubur itu seperti orang dia tuh tugas di dalam kantor misalnya ya. Nggih. Dia jadi komandan apa jadi apa dari bawahan. Padahal dia itu juga di rumah tuh kaya. Nggih. Anak istri semua ya terawat. Rezeki banyak, duit banyak, gajinya naik, pangkatnya tinggi, anaknya juga manut-manut ya misalnya. Harta benda melimpah karena gajiannya tinggi. Dia punya burung yang apa jadi kesayangannya itu tadi. Nah, dia tuh dapat tugas ke luar Jawa misalnya ya. Dapat tugas ke luar Jawa dari kantor itu tadi, bahkan tuh tidak bisa pamitan dengan keluarga. Kalau dia itu cinta kepada negara, nah, itu mungkin saja walaupun dipindah, dia tidak merasakan susah. Bahkan dia malah bahagia karena apa? Dia mengemban tugas. Mengemban tugas dari atasan. Atasan mindah dia dikasih kepercayaan ke luar Jawa itu kan dia diangkat derajatnya. Ya. Dengan derajatnya. Jadi dia malah di sana nggak susah. Tapi kalau dia lebih cinta dari keluarganya di rumah, anaknya di rumah, punya burung, pedetanya apa itu nanti yang rumah siapa, nanti motor saya itu yang hebat itu nanti siapa yang mana sih dan sebagainya, anak dan istriku bagaimana. Dia walaupun dia tuh harta benda melimpah, gajinya naik, pangkatnya naik, di sana masuk neraka. Susah. Karena susah, padahal jasadnya itu sehat. Itu yang sakit apanya? Itu karena yang sakit jiwanya, atau rohnya. Dia gelisah karena apa? Dia tidak ikhlas karena dia luwih cinta keluarga, luwih cinta ingon-ingon ya ternaknya di rumah daripada tugas di dalam negara ini tadi. Itu walaupun dia tuh kantornya mewah, duduk kursinya juga bagus, tempatnya AC dan sebagainya. Teman-temannya juga baik-baik, tapi di sana juga susah. Nah, susah ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain, tidak dibantu orang lain, tidak diketahui, karena jasadnya itu dia waras wiris. Yang sakit itu apanya? Nah, yang sakit berarti itu adalah jiwanya, kata rohnya. Nah, seperti itu yang namanya neraka. Jadi neraka itu tidak mewujudkan papan lan panggonan, tidak memwujudkan tempat, enggak. Tapi yang namanya neraka dan surga itu tergantung pada penandanging rasa. Neraka lan surga penandanging rasa. Tapi dia itu kalau cinta kepada negara dipindahkan ke luar Jawa itu malah bangga gitu loh. Nah, karena kecintaannya itu dengan anak dan istri, dengan ternak burungnya tadi, pedetanya tadi, maka akhirnya gelisah dia itu. Di sana gelisah. Ya seperti itu. Nah, kalau kita ini mati, waktu kita di alam kubur, karena kita kalau cinta kepada Allah benar-benar, mungkin saja sampai di kuburan pun juga, walaupun dia di sana
juga belum sempurna masuk di wilayah alam barzah, dia juga nggak susah. Dia nggak susah. Karena apa? Dia cinta kepada agama, mengakui dengan kesalahannya. Kalau cintanya kepada dunia, dia mati susah gitu. Ninggal ke dunia. Ninggal ke dunia ini. Karena dia punya keyakinan di sana itu hukum agama atau hukum Allah itu berlaku. Walaupun saya dikisap dulu, tapi nanti juga masuk surga gitu loh. Dia punya keyakinan yang tinggi kepada Allah. Terus kiat-kiat dah, kiat-kiat untuk menghapus cinta dunia. Nah, itu caranya seperti apa menggeser dari cinta dunia kepada cinta Allah atau cinta keluarga kepada cinta negara? Ya, mungkin saja ada ajaran tersendiri. Maka di dalam Torekoh ini adalah mengajarkan tentang mengenal nafsu. Kalau di dalam syariah itu mengenal hukum, tapi kalau di Torekoh itu adalah mengajarkan untuk mengenal nafsu. Tahu nafsu, jadi marifatul nafsu, kita mengetahui nafsu, marifatul ilmi, kita mengetahui ilmu, bagaimana ilmu yang manfaat itu untuk menuju kepada marifatullah. Berarti yang mendindingi kita, mengaling-alingi kita kepada Allah itu adalah nafsu gitu. Nafsu itu. Nah, maka caranya ya harus kita melepaskan hawa nafsu kita sedikit demi sedikit. Cara berzikir itu untuk pelepasan nafsu. Penggeseran. Penggeseran mulai dari cinta kepada dia, bagaimana dia bisa melepas sampai ke makom kepada menghababu ilallah dan menghababu Rasul. Jadi kita cinta kepada Allah dan Rasul. Ayakunallah wa rasulullah orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Walaupun dia tuh mati belum bisa mati. Karena apa? Kalau benar-benar kita cinta kepada agama, waduh, ini keluarga saya, sekampung halaman saya belum masuk Islam semua, kok saya sudah mati. Itu mungkin dia nutupi sehingga tidak bisa mati. Nah, nanti kadang-kadang walaupun di alam sana karena dia memikirkan itu, ya ada kemayaran, ada nikmat kubur. Di sana juga dia suka, cinta dan sebagainya, tidak merasa susah. Karena yakin dia tetap dapat pertolongan. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi. Mungkin saja dia terlempar kembali ke dunia, itu yang diangkat oleh Allah karena meneruskan perjuangannya. Jadi seperti cerita wayang itu ya, kalau nggak salah itu yang namanya Betoro Somo itu punya anak Betoro Warkas. Nah, Betoro Warkas ini kelakuannya baik, jadi pejuang, patriot, satria ya, menolong pejuang-pejuang negara, menolong rakyat dan sebagainya. Ceritanya itu itu juga dewa. Betoro itu kan dewa ya. Nah, waktu dia di dunia itu, dia itu dewa dua, namanya Betoro Narodo dengan Betoro Nyomodipati. Supaya dia tuh dewa tuh memandang surganya itu eman-eman. Surga begitu indah, surga begitu dipeni, kok nganggur gak ditempati, masih nunggu orangnya belum datang. Akhirnya dewa dua itu merayu dengan Betoro Warkas. Itu eman surgamu, indah dipeni kok nggak ditempati, malah milih ning kene. Malah kamu tetap di dunia saja. Sekarang kita harus pindah ke sana, nanti surgamu ditempati. Sekarang tak jabut rohmu, tak geser ke surgamu. Akhirnya mati kan ya, tinggalkan jasadnya karena digeser, rohnya dilepas, dia diangkat oleh dewa, dimasukkan kepada surganya. Nah, Betoro Somo tidak terima. Saya nggak terima punya anak yang lepas sifat kesatrianya. Belum rampung tugasnya. Belum selesai tugasnya kok sudah mengolok-olok opah, sudah menginginkan apa itu opah itu kalau bahasa anunya? Pahala. Nah, maka saya malu. Saya mohon nggak terima. Saya minta tolong anak saya kembalikan ke dunia lagi. Kebingungan itu dewa dua itu. Wah, bagaimana dia sudah mati? Kalau saya taruh di jasad lagi kembalikan ke dunia, mungkin saja geger dunia. Karena yang ngawai kodrat ya. Wah, ini gimana? Nah, pas itu antara Harjuno dengan Roro Ireng atau Sembodro itu pas pepasihan bulan madu misalnya ya.
memadukan kasih. Lah di situ cumploroting takdir kodrating Gusti sing dipaneke menungsane siroe Bathara Warkas itu dikembalikan dunia lewat pepasan antara Harjuna dengan Rara Ireng ini. Di prawasane kodrating jagat sehingga dia dilahirkan seorang satria, dilahirkan seorang ibu yang namanya Sembadra ini lahir jadi Angkawijaya utawa Abimanyu. Lah mula Bathara Warkas ki umurnya 80 tahun, kurang 16 tahun sudah diambil oleh dewa dua itu tadi. Lah maka akhirnya dia direinkarnasi lagi jadi bibit sejati, jadi patriotisme di dunia penolong dunia ini, dilahir dunia lagi dengan atas nama Abimanyu, dengan atas nama atau Angkawijaya itu dengan ganti jasad yang baru. Nah, dia hidup jadi anaknya Harjuna. Pas 16 tahun itu ada perang Cokro waktu itu yang digelar oleh Bathara Durna dan sebagainya. Akhirnya dia kesabeting yuda tekaning pati. Pas 80 tahun atau 80 tahun umurnya Bathara Warkas kembali ke nempati surganya. Wis wayah jatahe. Sudah wayah jatahnya. Tapi dia hidup 80 tahun itu disambung nama dua dan jasad baru. Dua generasi antarane Bathara Warkas dengan Abimanyu. Dan untuk yang cerita sebenarnya di dunia ini apakah ada yang seperti itu, Mbak? Ada. Jadi modelnya mungkin jasadnya itu rusak dulu. Iya. Bisa seperti itu atau memang kadang-kadang terus bunuh diri dalam arti Islam loh, Mbak. Itu bisa jadi seperti itu juga. Nah, kalau bunuh diri itu kan juga yang melakukan sholat ma'rifat terus dia nggak mau kembali lagi itu kan. Itu bagian dari itu, Mbak. Ya itu seperti itu juga. Itu kalau diwayangkan itu kan karena dewa karena mungkin saja itu agama Hindu atau Buddha. Sekarang ini kita dimalakatkan seperti itu. Seperti itu. Kalau misalnya, Mbak, rusaknya itu karena penyakit. Apakah juga bisa seperti itu? Ya bisa. Oh, bisa. Bisa, karena sekarang ini pola makan kan juga seperti itu juga kan. Pola makan seperti apa? Lah maka dari itu kodratullah diberikan pada kita. Mampu nggak kita menanggung kodrat kita? Lah itu kan. Maka dengan seukur. Karena makan itu kalau berlebihan juga jadi penyakit itu kan. Oh, yang merusak jasad gitu. Iya. Oh, nggih. Nah, itu gambarnya seperti itu. Maka dewa-dewa atau yang digambarkan seperti itu, dewa itu ya dewane ngulama, berarti yang ngulama itu ya juga dewa gitu loh. Ini hanya bahasa perumpamaan tergantung zaman dan agamanya. Tapi di dalam Quran nggak ada kata-kata reinkarnasi, karena reinkarnasi itu adalah bahasa Sanskerta. Tapi kalau di Quran kan ada bahasa lain seperti surat Al-Baqarah ayat 22. Maka di situ kenapa kalian pada kafir kepada Allah dulunya kamu tiada, sekarang kau hidupkan. Sudah hidup lalu kau matikan, sudah mati kau hidupkan kembali. Sumayumitukum sumayuyikum. Nah, kalau sudah sempurna, sudah nggak ada ilusi lagi cinta kepada dunia, maka sumailahi turja'un akan dikembalikan kepada Allah. Bedanya antara ilaihi turja'un dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu di mana, Mbak? Lah kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan asal Allah kembali kepada Allah. Nah, kalau kita bisa kembali sendiri ya lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau sumailahi turja'un maka aku kembalikan kepadaku dari Gusti Allah itu. Kembali kepada aku, kembali kepada Allah. Kita dikembalikan dengan ridhonya kan. Dengan ridho Allah. Dengan ridho Allah. Kalau innalillahi itu kita innalillahi itu karena belajar kita dengan ridho Allah juga. Sebelum kita mati, kita sudah bisa melakukan seperti itu. Jadi setelah mengaplikasikan ajaran Thariqah itu tadi sampai di tataran itu, maka akhirnya kebiasaan kita ini juga melompat ke akhirat, melompat ke dunia, melompat ke akhirat, melompat ke dunia lah. Jadi kita sehingga jadi orang-orang ahli akhirat gitu kan. Berarti mangkas waktu ceritanya kalau innalillahi itu. Iya. Urung wayah setoran wis disetori. Kebiasaan sholat ma'rifat, selalu dia
kok mati sholat, mati ing dalam sholat, ya gitu loh, mati ing dalam sholat. Jadi sholat marifat itu sendiri. Jadi orang yang sudah kebiasaan kulina atau kulino, kebiasaan sampai di situ. Nah, maka itu namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam arti kullu nafsin dha'iqatul maut, semua awak-awak, semua awak-awak bakal mati. Bakal mati. Mbah kuwi malaikat, mbah kuwi menungso, jasad iki, yang penting semua yang bangsa jasad itu bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang asal dari Allah kembali kepada Allah. Dari cahaya kembali cahaya, yang dari bumi suci kembali ke bumi suci, yang dari angin suci kembali angin suci, yang dari api suci kembali ke api suci, semua masing-masing balik ke surganya masing-masing. Itu namanya sempurna. Sempurna. Itu innalillah napa ilahi itu, Mbak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, innalillahi nggih. Oke. Kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu nomor 20. Sang Mudatomo niki bertanya malih, ing ngatasé pepindhan utawa pangumpaman wis cetha banget Mas, nanging maremku isih durung 100%. Pangiraku Kang Mas isih kersa peparing panerangan maneh kang bisa anjalari maremku dadi 100%. Sang Werdatomo jawab, aku manut wae. Saiki dudu umpama terang nyoto podo kita lakoni saben dina yaiku titik-titik turu. Kahanane turu iku memper banget karo kahanane mati. Kahanane kang jelas miturut kawruh kedokteran, goleka sesurupan dhewe. Barese aku durung tau maca bukune. Miturut panemuku, embuh bener embuh luput, garise gedhe mangkene. Turu iku badane wadak lan pirantine kang aran Astendrio isih ajeg wae kahanane. Mung wae piranti-piranti mau mesine padha lerem utawa leren ora makarti. Nanging daya utawa setrum kang jalari bisa makarti yaiku kang aran rasa utawa tali rasa isih ajeg kahanane. Roe kang nganggo piranti aran rasa eling utawa rasa jati durung pisah saka badan wadak. Napas embere karo pengalaman kang tinemu ing alaming pati. Iya apa ora? Lah, teruse andarane mangkene. Ing ngarep wis tak kandhakake lan iki mau uga mentas tak ucapke meneh. Cekake blegering Astendrio iku bisane makerti jalaran ana mesine. Sarta mesin mau bisane makerti jalaran kailen ing setrum kang aran tali rasa. Iku kabeh tak arani pirantining badan wadak. Nanging ana kalane senajan melek-melekan bisa mangkene iki. Tali rasa mau sok sambung tekan rasa jati. Utawa piranti badan halus. Yaiku kang anjalari bareng turu nemu lelakon kang diarani ngimpi, kepenak utawa ora kepenak, terkadang nganti nglindur, tindihen utawa kagum-kagum. Lah, impen iku mesti kosok balen karo kang dipengini. Kayata umpamane kowe ngigit-igit marang sawijining wong, umudu kudu ngalahake dheweke. Kiraku kowe malah ngimpi dioyak-oyak dening wong mau. Umpama ana barang kang kok tresnani banget, tansah kok kuwatirke mbok menawa ilang, kiraku kowe malah ngimpi kelangan barang mau. Mengkono sak banjure. Ya lelakon ing alaming turu kang diarani ngimpi iku gegambaran kang akeh empere karo lelakon ing ngalaming pati kang kasebut alam kubur mau kae. Ngimpi gembira lan kepenak iku gambarane nikmat kubur, dene ngimpi ribet ora kepenak kagum-kagum iku gambarane siksa kubur. Coba rasakno, sajroning alam pangimpen, umpama kita nyingkiri bebaya, rak iya mung mloya-mlayu wae, terkadang bali meneh marang panggonaning bebaya mau. Ora duwe reka daya kaya nalika melek iki, jer nalar pikirane ora makarti.
Nanging ribedo dikaya ngapa, ribeto dikaya ngapa, anggere wis nglilir utawa luar, balik siksa kubur kapan luare? Titik-titik tanda tanya. Mung Gusti Allah kang nguningani. Lah rak ngegirisi to, ewadene ana kang ora wedi siksa kubur, iku embuh aku trima kalebu golongane wong kang giris-giris temenan kae. Niki penjelasannya kados pundi niku. Nah, penjelasannya jadi wong sing ora wedi siksa kubur ki ya ora wedi neraka ngono wae. Ngono kuwi. Lah, sing ra wedi neraka ngoten niku keperangan tiyang sing pripun? Ya wong sing ngayal-ngayal kuwi. Wong sing melakukan salah-salah sapiturute kuwi mau kabeh ya bangsa munafik engkar-engkar kuwi to ya. Oh, nggih nggih. Ngono kuwi. Lah mula dengan intisari wong turu karo mati mung bedane apa? Wong turu kuwi mau ki piranti astengdriya. Astengdriya ki apa? Siji, asteng ki 6 to ya. Asta 6. Pancandriya lesa pengucap, Nggih. pengambu, pandulu, pangkrungu saha pangkrasa. Nggih. Ini dadi nang awake dhewe pangkrasa gepok singgul, getek, apa pereh, panas, gatel, Nggih. abot, pandulu penglihatan, pangkrungu pendengaran, pengambu dadi pembau, pengucap berarti lesan, Nggih. pangkrasa di dalam perasaan di dalam diri kita itu namanya ponco hindriyo. Nggih. Nah, keenam itu yang satu astengdriyo itu adalah badan iki sing astengdriyo iki mau intine apa? Rasa eling lan rasa jati. Nggih. Iki dadi daya kekuatan. Jadi keenam lo di dalam diri kita ada astengdriyo juga ada poncondriyo. Nah, poncondriyo itu 5, astengdriyo itu yang indria yang keenam berarti jadi 6. Nggih. 6 indria. Itu semua adalah piranti hidup kita. Di masa kita tidur, itu astengdriyo atau poncondriyo ini tidak makarti, tidak gerak. Nggih. Jadi artinya tidak aktif. Nggih. Karena apa? Mesinnya sedang berhenti. Nggih. Mesinnya apa? Mesinnya yaitu tali rasa. Tali rasa iku wujuding napas. Nggih. Tali hidup wujuding napas. Nah, napas ini atau tali rasa ini bisanya hidup diileni dining setrum. Buat dari sang ilahi ta'ala yang namanya energi. Nah, makanya orang mati itu tali rasa udah lepas. Udah lepas yang namanya napas. Tapi kalau orang tidur, tali rasa itu masih tetap lestari di dalam diri kita. Tapi yang astengdriyo ini, yang 6 indria ini adalah sudah tidak bekerja, alias istirahat. Istirahat. Nah, di dalam istirahat ini astengdrianya ini yang bisa menimbulkan di dalam mimpi. Yang istirahat pancandriya gitu. Pancandriya yang istirahat. Yang astengdriya ini sehingga ngimpi itu tergantung apa yang dipikirkan di dunia tadi. Nah, misalnya kita benci kepada orang, wah seperti ingin mengalahkan dia, malah di dalam tidur dibalik, dia dikejar-kejar di waktu tidur. Seperti itu kan ya, dikejar seperti tidur. Sementara kita di dunia cinta sesuatu, takut kalau dicuri orang gitu. Nanti dia peristiwanya di dalam tidur malah dia terbalik, malah dicuri orang itu, kehilangan itu, susah di dalam malam itu. Itu balik di dalam tidur kita kembali lagi di dunia, sadar lagi peristiwa itu sudah nggak ada. Kembali kalau kita di alam kubur, di alam barzah itu, nah tali napas sudah nggak ada. Nah, itu selama-lamanya di situ. Tinggal nunggu rindu Allah kapan sidangnya gitu. Berarti malah ketika tadi penjelasannya kita cinta pada sesuatu, ini dalam arti dunia gitu. Nanti ketika di alam kubur, itu malah kebalik ceritanya. Kebalikan. Kebalikan. Jadi kita malah kehilangan itu. Kehilangan. Maka kadang-kadang di dalam mimpi, saya pernah utarakan ya, pernah saya sampaikan.
melihat mangga yang besar tuh kalau di alam nyata itu suka tuh, seneng yo, mau wah indah. Tapi di dalam tidur karena itu dibikin siksaan dari Allah ya. Karena ya mungkin saja dalam gerakan saya sendiri di situ. Saya di mana-mana dikejar-kejar. Saya lari di sana, di situ sudah ada mangga itu. Lari di sana sudah mangga itu. Padahal kalau di alam nalar seperti ini kan suka. Kenapa di alam itu kok jadi takut? Maka di situ yang namanya seksa itu sesuatu yang tidak enak lah ya. Yang namanya surga sesuatu yang nyaman. Di luar nalar ya, di luar nalar kita. Dan maka itu di alam kubur itu juga proses perbuatan kita di dunia ini. Seperti itu. Kembali kepada alam yang mati karena tali rasa, tali hidup ini sudah lepas. Maka di situ peristiwa itu kalau di alam sini ada istirahatnya. Sampai istirahat. Kalau di alam di situ terus wah, malam siang nggak ada istirahatnya. Buat nanti ngantuk tang mriki, Mbah. Wah, nggak ada, nggak mikir tidur di situ. Nggak nanti nge-live bareng. Nggak mikir tidur di situ. Nah, maka di situ adanya di situ aktif terus. Aktivitas terus. Kalau macul ya macul, baik. Maka kadang-kadang itu loh yang namanya sundel bolong itu kan. Nggak ada inti-intinya. Lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Orang tidur datang dan sebagainya. Karena dia disiplin di situ, melakukan disiplinnya itu. Apa kayak Mbak Kunti itu selalu tertawa. Maka kita bunuh diri, menggantung diri itu ya selama-lama kakek-kakek di situ. Kalau nanti ada indria yang keenam bisa mandang itu ada kakek-kakek di situ. Tulang-tulung di situ. Ya tolong-tolong di situ. Tapi itu ndak ya, Mbak. Bercerita tentang bunuh diri. Karena kadang-kadang ketika kita masih punya akal yang sehat seperti ini, kemudian terkena beban yang mungkin saja iman kita tidak mampu untuk membendung beban itu, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan tujuan untuk mengakhiri dari beban. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah ketika kita bunuh diri, apakah beban itu akan berhenti atau malah tambah, nemen, Mbah? Ya tambah apa yang dilakukan itu. Nah, maka dari itu orang bunuh diri seperti itu kan, orang itu kan saking cintanya dunia gak diturutin kan ya. Seperti kita cinta seorang wanita gak keturutan kan jadi sableng. Sampai kadang bunuh diri. Itu kan susah terus dia tuh kan. Karena cinta dunia gak keturutan seperti itu sampai bunuh diri, itu saking cintanya itu. Terus yang terjadi di alam barzah itu orang bunuh diri masuknya ke alam barzah ya, Mbak? Ya, alam barzah tapi juga wilayah penasaran. Alam penasaran yang negatif. Di alam penasaran itu kira-kira sampai kapan? Terus ada cerita begini dulu waktu di pewayangan itu Pandu Swargo. Jadi Sang Brotoseno itu bisa menolong bapaknya waktu di neraka. Terus bagi orang yang bunuh diri ini apakah bisa ditolong seperti itu? Nah, kalau Pandu Swargo itu kan bukan bunuh diri. Tapi Pandu Swargo ini kan dia itu hanya nerak angger-anggering hukum. Yang dilarang jiwa dia dilakukan. Jadi dia kena sanksi hukum. Nanti mosok menungso apa wong elek-elek wong yo duwe apik, biyen yo tau dadi jagoning jiwa kena ngopo kok ora ning pangaksomane. Sing iso ngentaske anake. Lah, itu karena dia melakukan itu kan karena nikah dengan Dewi Madrim itu kan. Itu karena itu dia sampai nentang, saya harus nikah dengan Dewi Madrim walaupun saya dimasukkan neraka. Kena sabdone Dewi. Lah kena sabdone Dewi. Maka tapi bagi orang yang bunuh diri apakah bisa? Beda lagi. Orang bunuh diri iki lupute 3 perkara. 3 perkara. Siji, dia dosa dengan Allah. Artinya apa? Diberi kenikmatan, diberi apa, kenapa dia sampai bunuh diri merusak jasadnya, medot umurnya dengan kebutaannya. Yang 2, dia dosa kepada orang tuanya. Dia dilahirkan cita-cita untuk jadi manusia sing sejati, bisa nuntun wong tua, nyuwargake wong tua sak pitute, malah dia sudah mengakhiri umurnya dengan bunuh diri. Yang ketiga, dia adalah berdosa dengan berdosa dengan dirinya sendiri.
berdosa dengan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu dosa 3 perkara ini tidak bisa dimaafkan. Terus itu bagi yang orang bunuh diri itu apakah nanti ada kemungkinan itu untuk diampuni dosanya? Terus kira-kira berapa lama pengampunan itu akan turun? Terus apakah juga nanti dia bisa ada kesempatan untuk ilaihi turja'un? Nah, di situ menurut dengan pandangan Miftaul Jannah, zaman sekarang ini orang dalam barzah itu kaum Nabi Adam ini ada yang masih di alam barzah belum dikembalikan, bahkan belum pernah di reinkarnasikan. Itu karena belum dapat pengampunan. Jadi zamanan Nabi Adam, jadi umatnya Nabi Adam masih ada di dalam alam barzah, malah atau di alam penasaran sampai sekarang. Nah, terus yang untuk yang bunuh diri itu, nah yang bunuh diri itu tidak masuk wilayah hukum, karena orang bunuh diri itu adalah benar-benar orang gelap, dari dunia gelap sampai ke akhirat tetap gelap. Itu enggak tahu sampai kapan akan tahu sampai kapan seperti itu. Iya, ya enggak tahu ukurannya. Allah alam bisawab, akhirnya Tuhan sendiri yang tahu. Oh, nggih. Jadi apa ya, untuk bentengi orang-orang yang zaman sekarang kan kasus bunuh diri banyak, Mbak. Jadi zaman saiki makanya punjulan Blandar itu diketoki. Karena orang zaman sekarang itu ketika dapat masalah yang begitu dianggapnya besar, padahal sebenarnya bagi orang lain itu tidak besar. Karena kurangnya keimanan akhirnya memutuskan jalan pintas. Gantung diri walaupun taline kwalik bareng. Tapi sebagai apa ya? Sebagai ancer-ancer agar kita tidak gegabah untuk mengakhiri hidup dengan jalan pintas, karena siksanya lebih lebih dalam, siksanya lebih lama, dan kita juga tidak tahu orang yang sing saged nyelametke niku, Mbah. Seorang nabi pun tidak mampu itu. Enggak mampu. Itu karena sudah diputus sendiri. Enggak ada ajaran, enggak ada alam. Jadi semua itu hanya Allah sendiri yang tahu. Seperti saya pernah di Sumatera itu ke Padang Ganting ya. Ke Padang Ganting. Itu ada pohon besar kayak pohon mundu itu, bahan apa di sana. Nah, itu sampai sekarang besar. Saya pernah ngelewat di situ. Ya, waktu itu saya pernah bernaung di bawahnya, karena di sebelah sana ada rumah kecil ya. Nah, di situ saya tidur semalaman, di situ tuh ada suara itu kuak gitu. Jadi kuak lah. Sempat saya ini ke sana, di situ kok kayak ada plastik, ada apa. Ternyata saya lihat itu ternyata orang itu masih ada di situ. Masa di situ. Jadi di situ kok nggak ada pohonnya, seperasaan saya itu pohonnya sebelah sini yang gede itu loh. Itu begituan kok masih ada samar-samar tuh ada pohonnya gitu. Tapi kan dengan nyata ini nggak ada pohonnya. Saya tetap tidur di situ, di rumah kecil itu, rumah untuk jualan orang ya. Kalau malam tuh orangnya pulang. Di situlah. Paginya saya tanya kepada penjual itu dan ngomong-ngomong di situ. Di sebelah pohon yang besar tuh dulunya ada pohon randu. Untuk gantung diri di situ. Katanya yang gantung di situ orang dari Jawa Tengah ke Wonogiri. Solo katanya. Nah, itu saya gambarkan seperti itu. Padahal pohonnya sudah ada kan. Tapi ternyata waktu di dalam samar-samar itu ada kayak bayang-bayangan pohon itu. Saya tanya, nah ini keputusan saya, berarti sampai akhir zaman nanti di situ tuh tetap dia akan merasakan kesakitan di situ, nggak ada intinya, nggak ada obatnya, nggak ada yang bisa menolong. Ya, walaupun pohonnya nggak ada, tapi perasaan dia, pandangan dia masih di pohon itu. Di pohon itu, karena dalam bayangan saya di dunia yang India ya, mungkin saja ya apa ya, karena kelaparan saya, kedinginan saya di situ sampai terseret ke bawah sadar, sampai melihat itu. Ternyata siang nggak ada apa-apa, pohonnya itu sebelah sini yang besar kayak mundu itu, yang orang gantung diri pohon randu itu sudah nggak ada. Walaupun pohonnya sudah nggak ada, ya cek
rumongso nenek. Dalam ilusi saya itu masih ada di situ. Jadi memori orang yang tadi pas gantung di situ masih muncul. Dan maka orang yang penjualan di situ namanya itu Pak Joko. Itu Pak Joko itu anaknya babe saya yang namanya Abbas Albani yang mengajar Padang Ganting. Iya Padang Ganting. Akhirnya saya sempat istirahat di rumahnya, juga di situ ngajarkan ajaran ajaran ayat kursi, menerangkan kursi ini Gusti Allah. Kita akhiri session malam ini. Terima kasih untuk semua pemirsa setia channel Martabat 7 Syatoriah. Kita akan berjumpa lagi pada session berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi